sudah masuk ya, bergabung. Mohon maaf tadi ada jaringan yang terganggu. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Suaranya terdengar Kak Dania? Dengar Pak. Dengar ya. Gambarnya enggak ini ya. Oke. Baik, Bapak Wali terlebih dahulu ya untuk pengantar di awal ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh hadirin dan juga teman-teman baik itu adik kelas di SD atau SMP dan juga teman seangkatan ya, alumni baik alumni SMP Islam Lestari, Bapak dan Ibu orang tua siswa. Hari ini kita akan live interaktif ya, berdiskusi kurang lebih selama 30 menit ke depan. Mohon maaf tadi agak terganggu dengan jaringan sehingga agak terhambat sehingga untuk memulai. Dan di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan Kak Dania ya. Kak Dania yang juga pernah menyambut pendidikan di SMP Islam Lestari pada saat itu. Dan kini sekarang sudah mahasiswa ya, menginjak mahasiswa di perguruan tinggi di Universitas Padjadjaran. Oke, untuk mengawal ini pada kesempatan ini mari kita akan menyapa ya dengan Kak Dania yang sudah hadir di tengah-tengah di hadapan kita kali ini. Oke, assalamualaikum Kak Dania. Alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak gimana Syukur. kabarnya, Pak? Syukur, alhamdulillah. Bapak juga sama, alhamdulillah ya. Nah, ini kesempatan untuk diskusi. Silakan Kak Dania untuk teman-teman kita adik kelas atau yang menyimak ya, begitu orang tua. Ini siapa sih gitu ya? Alumni SMP Islam Lestari gitu kan. Terus dari mulai biodata ya, memperkenalkan, kemudian juga perjalanannya dari sejak sesuai tema kita ini ya, tema kita kali ini ya, yaitu dengan positive thinking yang spirit ya, memberikan semangat dalam hal ini, yang mana dari sejak bangku SD sekarang sudah menginjak di perkuliahan, di perguruan tinggi. Nah, silakan Kak Dania dari profilnya, kemudian juga perjalanannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dania. Saya dari Universitas Padjadjaran, Fakultas Ilmu Budaya, Studi Sastra. Terus tadi Bapak sempat putus-putus. Oh gitu ya. Apa namanya, biodata ya, biodata dari memperkenalkan, terus juga selain memperkenalkan selama belajar ya, belajar di artinya ketika dari SMP nih di Al Lestari itu sekarang sudah kuliah gitu, perjalanannya tuh, dan ini adalah Putus-putus. terputus ya. Oke. Perjalanan Kak Dania dari mulai SMP ya, terus sekarang sudah menginjak kuliah. Nah, boleh diceritakan nggak itu kok sampai berada di Universitas Padjadjaran itu bagaimana tuh? Halo, Kak Dania, kedengeran? Iya, tadi dari SMP sampai kuliah. Iya. Gimana ya? Jadi perjalanannya Kak Dania nih sekarang kan ini jadi kebanggaan buat orang tua kita ya. Dari SMP sekarang sudah kuliah dan kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung ya. Dan
buat yang namanya setiap orang itu mereka salah satu kampus favorit gitu ya di Universitas Padjadjaran. Nah, sampai ke sana pun harus bersaing dengan ketat gitu ya. Kemudian juga seleksinya dan sebagainya. Nah, ini menjadi kebanggaan sendiri buat orang tua kita. Nah, bagaimana tuh strateginya sehingga akhirnya bisa kuliah di Universitas Padjadjaran? Sebenarnya dari kalau cita-cita dari dulu dari SD, SMP, SMA itu kayaknya maksudnya biar menunjang aja gitu, dilihat itu orang-orang tuh kalau orang-orang masuk sekolah negeri tuh kayaknya wah anak negeri nih gitu kan, bakal pendidikan yang bagus gitu sesuai ya anak sekolah negeri gitu kan. Terus SD itu belum mendapat kesempatan juga buat masuk negeri karena umurnya itu belum tepat, jadi akhirnya dapat negeri tapi kabupaten. Terus di SMP juga masih belum dapat juga gitu kan, tapi nggak masalah sih, soalnya pendidikan itu sebenarnya bukan tempatnya ya, yang penting itu kitanya, gimana kita berkembang di situ kayak gitu. Kan percuma nggak bagus tapi kita malah biasa aja gitu. Terus lanjut ke SMA gitu kan, pengennya negeri juga tapi ya qadarullah dapetnya swasta lagi gitu kan, emang juga dari kayak gitu. Nah pengen punya cita-cita juga gitu kan ya, masa SD SMP SMA swasta terus kan, pengen juga negeri gitu kan ya. Emang itu juga butuh persiapan gitu, dan persiapannya emang dari kelas dulu kayak gitu. Emang sengaja tapi bukan di Unpad gitu, pengennya UI sebenarnya kayak gitu. Ya tapi kalau untuk jalurnya emang sengaja siapin dari kelas 10 emang pengen lewat SNM gitu kan. Emang itu ada anak UI gitu kayak promosi sekolah. Nah di situ kayak wah minat nih kayak gitu, paling kayak gitu. Terus juga bisa kelas 10 dari awal-awal kayak kira-kira harus strateginya gitu kan. Itu kan kalau SNM itu harus rapot ya Pak. Jadi, jadi emang awalnya tuh juga waktu masuk SMA itu kan sempat dari peralihan dari SMP ke SMA itu, apalagi SMA-nya kemarin ini sempat down gitu kan, jadi semester pokoknya dimasukin kelasnya itu sesuai IQ gitu. Nah terus pas masuk kelas itu ternyata dapet ranking yang kurang memuaskan gitu ya. Dan 20 orang dapet ranking 16 gitu kan, itu kayak wah parah banget gitu kan ya. Ini yang alasannya buat kayaknya nggak bisa kayak gini aja gitu, nggak bisa cuman belajar di rumah aja, nggak bisa kayak gitu. Akhirnya dirubah cara-cara pola belajarnya kayak gitu, lebih disiplin. Dan tapi emang udah yakin gitu ya dari pertama masuk SMA udah pengen kayak lulus harus dapat yang terbaik UN terbaik. Akhirnya disiplin sama tujuan sama kebutuhan sesuai dengan apa yang dimau, gimana cara dapetinnya. Lambat laun ya naik tuh dari ranking ke 16, ke ranking 10, ke ranking 7, ke ranking 4, sampai akhirnya pas kemarin lulus itu ranking 1 kayak gitu. Syukur alhamdulillah ya, luar biasa nih. Ini ya. Jadi itu yang jadi spirit buat pemacu semangat Dania itu apa tuh? Sehingga harapan tuh tercapai itu. Kira-kira intinya mau buat diri sendiri ya, sesuai dengan kira-kira apa sih tujuan kalian gitu, kira-kira apa sih kebutuhan kalian, dan tentunya kedua itu disiplin kayak gitu. Kalau misalnya ya pokoknya kalau kalian mau pasti kan, kalau aku sendiri kayak kalau aku mau tuh aku harus dapetin kayak gitu gimana pun caranya gitu kan. Kayak aku dari awal tuh pengen kuliah di negeri
mau nggak mau ya aku harus korbanin waktu main kayak gitu, kurang-kurangin Anda kayak gitu. Jadi yang berjuang dulu lah di awal kayak gitu. Subhanallah ya. Sih ini tujuannya ya maunya tuh kayak gimana gitu, bahwa waktu SMA itu cuman sebagai perantara buat kuliah kayak gitu. Iya. Oke. Nah ini spirit tadi ya yang motivasi ya. Jadi sudah dari sejak awal itu keadaannya sudah membatasi ya main, terus juga waktunya dikurang ya, sehingga kan keadaannya sendiri sekarang nih ya, kan kondisi ya, di kondisi saat ini harus stay at home ya, terus juga suasana COVID-19 ini membuat aktivitas banyak dibatasi dan harus berada di rumah. Nah, dan ini pun juga berdampak kepada adik-adik kita yang sekolah, yang belajar harus via online. Dan ini banyak sekali keraguan. Biasanya mereka bermain di sekolah, belajar dan ketemu guru, sapa dan sebagainya, gitu ya. Nah, sekarang harus di rumah. Nah, motivasi keadaannya sendiri sampai bisa mengurangi main tuh, membatasi gitu kan, sehingga ada target yang ingin dicapai. Padahal tidak semua seperti itu bisa gitu. Kok keadaannya bisa gitu. Nah itu apakah memang juga ada hal misalkan bimbingan orang tua harus begini dan sebagainya, atau memang inisiatif keadaannya sendiri gitu? Nah itu bagaimana tuh? Sebenarnya kepengen kuliah sama enggak itu sebenarnya diterserahin gitu kan, kayak ya udah kuliah atau enggak nuntut apa-apa, orang tua nggak nuntut gitu. Itu inisiatif sendiri. Kalau emang pengen kuliah dan pengen ngambil program studi itu kayak gitu, emang udah inisiatif sendiri. Terus juga emang membatasi diri sendiri juga buat nggak main kayak gitu, karena waktu itu juga memang kebetulan ngajar juga kan di madrasah sama guru privat gitu, jadi emang udah kebatas aja gitu, udah emang nggak pernah main kemana-mana juga gitu. Iya. Udah dibiasain juga gitu di rumah aja, nggak kemana-mana kalau nggak pergi kayak gitu. Iya. Oke, luar biasa nih ya. Mudah-mudahan ini menggugah ya buat teman-teman kita, adik kelas kita gitu kan. Kadang kan hampir dari waktu 24 jam itu gitu kan, selain umpamanya di sekolah 8 jam, selebihnya tuh pulang sekolah mungkin main ke warnet atau juga ke mall ya, atau juga selain ke mall juga misalkan umpamanya bermain ke rumah teman dan sebagainya. Nah ini yang harus dihindari ya, yang tentu saja keadaannya sendiri ya bisa membatasi ya. Nah ini yang menjadi semangat menggugah supaya adik-adik kita ini supaya lebih semangat lagi dan membatasi ya, tentu saja ya, membatasi aktivitas mainnya atau mengurangi waktu jam mainnya. Oke ya. Nah sekarang keadaannya yang Bapak ingin tanyakan, dari apa yang sekarang menginjak di perguruan tinggi ya, di Universitas Pajajaran ini ya kan. Nah itu pengalaman dari keadaannya nih bisa disampaikan tidak, misalkan dari aktivitasnya sekarang apa gitu di kampus gitu kan. Selama di kampus tuh aktivitasnya apa sehari-harinya ya, silakan. Kalau saya termasuk mahasiswa kuliah pulang ya Pak. Oh gitu ya. Iya. Karena jadi emang tujuan saya emang buat kuliah doang gitu.
Iya, Organisasi iya. dibolehi, Mm, tapi saya kurang berminat. Waktu itu sempat ikut mm, juga organisasi kayak MPK gitu, tapi namanya itu mm, BPM. Tapi saya mm, nggak terusin karena emang kurang minat. mm. Jadi Oh gitu. paling saya cuma aktif doang di UKM, kayak udah Mm, ya kita tua ya UKM itu UKM dari kayak gitu doang. Sisanya Oh ya gitu. pulang gitu, dan nggak kemana-mana, saya orangnya nggak neko-neko. Jadi emang karena emang latar belakang prodi saya itu juga butuh skill dan lomba antara sama lain itu dengan skill, jadi emang paling di kosan gitu doang ngerasa punya aja sendiri gitu, otodidak belajar sendiri gitu. Oke. Kegiatan paling Oh gitu UKM ya. Nah itu UKM di bidang apa tuh Kak Dania? UKM-nya misalkan yang berhubungan dengan apa tuh? aku lebih suka sama budaya ya Pak. Jadi aku Budaya. bukan UKM itu sebenarnya paguyuban. Paguyuban. Itu paguyuban dari Minangkabau dari Padang, karena dia udah tingkatnya universitas jadi bisa mengundip ya jadi UKM kayak gitu. Oh gitu. UKM ini UKM Tari Minang. Oh iya. Minang. Jadi kasar gitu ya, dari Sunda ke Minang. Oh iya. Oke. Nah berikutnya Kak Dania. Nah ini kan fokus tadi fakultas ya budaya, terus sastra Arab ya. Jadi sastra Arab. Kalau ya, halo, udah kedengar? Ya, tadi disampaikan Kak Dania kuliahnya di Fakultas Budaya ya, itu apa? Sastra Arab ya. Oke. Nah, di sastra Arab ini kan tentu saja apa yang dipelajarinya dan sebagainya itu tidak lain adalah berhubungan dengan bahasa juga kan ya, bahasa Arab ya. Nah, boleh nggak Kak Dania menyampaikan sedikit kata dengan bahasa Arab gitu, yang dipelajari, beberapa kata lah gitu. Oke. Beberapa kata. Iya. Misalkan menyapa atau gimana? Gimana? Kalau menyapa misalkan, kalau menyapa orang misalkan apa kabar gitu atau ya. Ya paling kayak kaifahal kayak gitu dong sih Pak. Iya. Jadi kan di Universitas Pendidikan itu kan ya ambil itu aku program studi bahasa Arab ya, bukan pendidikan bahasa Arab gitu. Jadi terus juga masuk budaya. Jadi emang kalau aku sendiri ngerasanya belajar bahasa Arabnya itu cuman dapat 40%. Sisanya 30% budaya, 30% sastra gitu. Gitu sih. Oh gitu. Jadi yang pendidikan bahasa Arab kayak gitu. Oh iya. 50-50 lebih besar gitu. Oke. Nah, lalu sekarang kan ini tentu saja pasti ada. Ya, halo, bisa dengar? Ya, halo. Ada. Pasti Kak Dania dengan adanya sekarang menginjak kuliah di Universitas Pajajaran, tentu saja ada dorongan atau motivasi di balik itu semua, yaitu orang tua kita, gitu kan? Nah, gimana? Kan kalau kuliah harus ngekos ya? Iya Pak. Jaraknya berbeda. Nah, itu bagaimana tuh? Kan kita sendiri mengaturnya antara jarak harus
menginap di kos, jauh dari orang tua. Sementara kita harus kuliah di yang jauh dari lokasi orang tua kita. Nah itu mengatur. Ya, sebenarnya kuliah saya juga bukan menjadi sebuah inti gitu ya. Maksudnya ujungnya udah kuliah nih, udah kuliah selesai gitu. Sebenarnya kalau saya sendiri bukan kayak gitu, karena emang kuliah saya, program saya itu menunjang sama apa yang saya mau gitu kan, sama apa yang saya inginkan gitu kan. Jadi saya memang berencana tuh kan emang mau punya sebuah lembaga gitu ya, lembaga bahasa yang dimana saya sendiri insya Allah yang akan ngajar kan nggak mungkin gitu ya, masa yang mengajar nggak punya latar belakang tentang bahasa itu sendiri. Jadi motivasinya itu paling selalu ingat sih apa cita-cita yang dimau-mau gitu dari awal gitu kan. Yang sempat juga waktu pertengahan kuliah sempet kayak apa pindah ke Bogor aja ya, mundur aja apa ya, karena bukan program studinya tapi karena emang nggak mau jauh juga awalnya kayak gitu. Tapi seiring berkembangnya waktu, terus juga ya jalannya waktu terus ngelihat inget-inget tujuan juga, ya lama-lama bisa ikhlas juga sih kayak gitu. Oh iya, alhamdulillah ya. Jadi ini jadi itu motivasi diri sendiri ya. Ya, subhanallah. Nah ini soalnya jarang-jarang loh yang nggak setiap orang ya motivasi tergerak terus ada batu loncatan, hambatan ya, misalkan malas nggak mau mengeluh lah gitu, jadi nggak sehingga ketika belajarnya itu banyak hambatan. Nah keadaannya sendiri ketika belajar itu ada gangguan nggak, misalnya yang malas nggak mau gitu atau gimana, ada nggak gitu? Itu gimana tuh mensiasatinya supaya tetap semangat gitu? Ada gangguan ya, pasti ya ada gangguan, apalagi emang bukannya nggak ada latar belakang sih, emang nggak pernah belajar bahasa Arab gitu kan, cuma kenal dasar-dasarnya doang. Apalagi ketika kelas gitu kan, ketemu temen yang dari pesantren itu kan juga bikin minder kayak gitu kan. Jadi emang gangguan pasti ada. Caranya itu karena ada satu mata kuliah yang emang itu benar-benar nunjukin skill kita masing-masing. Mata kuliahnya ialah bahasa, kan situ menunjukkan kualitas sendiri gitu ya. Jadi selalu solusinya tuh selalu belajar sebelum mata kuliah berlangsung gitu, minimal itu semalam, dan itu dilakukan semester 1 sekarang asik kayak gitu. Aduh, luar biasa ya. Luar biasa nih. Oke, nah mudah-mudahan nih dari penyampaian kalian ini bisa menjadi motivasi ya buat adik-adik kelas kita ya, sehingga yang sekarang adik-adik kelas yang ada di SMP mudah-mudahan tergugah ya dengan semangat dari Kak Dania ini ya, jadi contoh. Oke Kak Dania, sekarang kita masuk ke berikutnya ya, yaitu kira-kira apa sih yang teringat dengan SMP Selama Mustari dalam waktu 3 tahun ketika di bangku SMP Selama Mustari yang sampai sekarang diingat gitu? Kira-kira bisa disampaikan apa tuh kira-kira? Yang pertama emang program yang diadain di SMP itu sendiri ya Pak. Dimana waktu itu kan juga emang saya menginginkan masuk negeri gitu kan, tapi emang tidak ditunjukin kayak gitu. Jadi ketemu di SMP kebetulan itu ada program yang kayak Islam gitu, dan kita hafalan Quran, hafalan juz ya Quran ya, murotal ya, ya hafalan juz amma, terus juga sholat duhanya yang mungkin kalau aku masuk ke negeri nggak didaftar di negeri gitu. Paling keinget ya, maksudnya karena emang perdana, walaupun SMA ada gitu kan, tapi emang iya. Oke, nah itu ya, mudah-mudahan ini ya, ya, silakan. Yang
Oh iya. Pengalaman ngambil jamu, ngambil jamu itu Oh. banget Pak. Iya, gitu doang. Heeh. Gurunya juga ya kayak Iya iya. Oh gitu. Ya 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 ya. Oke. aduh putus. Halo. Iya. Udah kedengar? Gimana Pak? Ya, kedengar keadaannya? Ya, karena ada jaringan ya. Putus. Keganggu. Keganggu jaringan. Oke, Kak Dania, kita masuk ke closing statement ya, terakhir di penghujung. Sebelum kita akhiri, pesan terakhir Kak Dania ya, untuk pesan terakhir atau penyampaian terakhir, closing statement Kak Dania untuk adik-adik kelasnya atau siapapun yang nanti mereka sekolah di SMP Islam Mustari, seperti itu. Putus Bapak punten. Oh iya ya. Kak Dania, sampaikan closing statement. Ya, penyampaian penutup. Bisa kedengar? Ya, Bapak dan buat adik-adik ya. Yeah. Nggak bisa banyak ngomong sih, soalnya bukan ahli juga. Tapi paling mau ngasih tahu aja buat motivasi adik, ya adik-adik dan teman-teman semua gitu kan, bahwa tempat itu sebenarnya nggak menunjang, yang menunjang itu kualitas sendiri kayak gitu kan. Kita bisa berkembang asalkan kita mau, disiplin dan tahu tujuan kita itu apa kayak gitu. Bukan karena swasta kalian gak bakal bisa sukses gitu kan, tapi sekarang tuh udah banyak gak berkaitan dengan negeri gitu, yang swasta tapi bisa berkarya itu lebih bagus daripada yang negeri cuman bisa nampang nama doang. Jadi misalnya mau nyari yang kayak gitu doang, bahkan kan gue aja udah bisa ngikutin program swasta itu kayak ada sholat duha kayak gitu juga sebenarnya sekarang udah diterapin di negeri kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri jujur emang sekarang lebih ngerasa ke swasta ya, walaupun pernah sekali yaitu sekarang gitu kan kuliah di negeri, dan itu rasanya aneh banget gitu. Bener-bener kayak bebas banget kalau menurut aku ya sendiri kayak gitu. Jadi, ya gitu. Karena di swasta punya aturan. Iya. Oke. Makasih Kak Dania ya. Terima kasih untuk komunikasi hari ini. Memang agak jaringan terganggu, tapi ya mudah-mudahan nanti ini manfaat ya. Sampaikan salam untuk orang tua ya. Mudah-mudahan kondisinya semuanya ya sehat walafiat. Terus untuk Dania pun sukses ya, Dania ya. Sukses di kampusnya, terus juga cita-citanya terwujud dan tercapai ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak akhiri kesempatan kali ini, dan insya Allah nanti komunikasi tetap ada komunikasi ya, jika ada hal yang ditanyakan nanti kepada seluruh adik-adik dan orang tua dan sebagainya. Barangkali ada yang mau nanya dan sebagainya, atau yang bertanya ke DM Kak Dania. Kak Dania nanti kalau yang ke DM itu yang ini ya, kalau ada yang bertanya ke Kak Dania yang DM atau apa, kalau yang aneh-aneh mah nggak usah dijawab ya. Dan Kak minta nomor HP dan sebagainya.
kecuali kalau pertanyaan Kak, kok bisa ini kuliah di sana, gimana sih dan sebagainya ya, motivasinya dan Iya, sebagainya. Oke, oke, terima kasih ya sekali lagi Kak Dania ya. ya sama-sama Bapak. Ah, ya. Sampaikan salam untuk orang tua ya, gitu. Iya, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, Waalaikumsalam. kasih. Iya. Ya, dah. Oke, terima kasih. Baru saja kita diskusi bersama Kak Dania, yaitu alumni SMP Islam Lestari yang pada saat itu pernah mengenyam pendidikan 3 tahun di SMP Islam Lestari. Oke, sebagai terakhir, sekali lagi untuk seluruh yang menyimak tayangan ini, apabila ada yang ditanyakan dan sebagainya bisa langsung DM. Dan bagi Bapak Ibu orang tua siswa yang ingin mendaftarkan putra-putrinya, silakan daftarkan segera di SMP Islam Mustari ya, di Jalan Arya Suryalaga nomor 111. Oke. Nah, nanti bisa daftar secara online. Kalau online berarti itu bisa lihat linknya di ini ya, di sorotan Instagram SMP Islam Lestari ya, atau bisa juga offline daftar ke SMP Islam Lestari itu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 9 sampai dengan jam 1 siang. Nah, silakan daftarkan dan memperhatikan protokol kesehatan. Siapkan masker ya, masker untuk menghindari penularan ya COVID-19 atau COVID-19 ini, mencegah sehingga lalu jaga jarak dan juga cuci tangan selalu. Oke, dari sini cukup. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kita ketemu pada pertemuan atau live interaktif berikutnya. Dadah.